Baiklah, kita ketemu lagi dalam kuliah daring, kuliah online mata kuliah evaluasi kinerja. Karena kuliah kita ini kuliah daring dan menggunakan media YouTube, diharapkan Anda untuk mengklik subscribe dan tanda lonceng di channel YouTube ini demi kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar kita selanjutnya. Terima kasih. Mata kuliah evaluasi kinerja, kuliah keempat, sistem evaluasi kinerja. Sistem diartikan sebagai sekumpulan prosedur untuk melaksanakan suatu tugas yang saling terhubung dan saling berkaitan. Sistem dapat disimpulkan sebagai kumpulan dari bagian-bagian yang saling terkait dan saling bekerja sama untuk membentuk suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan sebuah hasil yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan dan fungsi-fungsi pekerjaan dalam kurun waktu tertentu dan dituangkan dalam sebuah catatan. Penilaian kinerja adalah hasil kerja sesuai kuantitas dan kualitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Penilaian kinerja sebagai sebuah sistem. Selama karyawan bekerja dalam suatu organisasi, harus diadakan penilaian terhadap kinerjanya. Penilaian kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara sistematik terhadap hasil kinerja dan potensi karyawan dalam upaya mengembangkan diri untuk kepentingan organisasi. Penilaian kinerja merupakan sistem yang formal untuk mengkaji, memeriksa, dan menilai kinerja individu atau karyawan. Pengertian kinerja. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kinerja adalah A. Sesuatu yang dicapai. B. Prestasi yang diperlihatkan. C. Kemampuan kerja. Menurut Lafsky, kinerja adalah segala sesuatu yang dikerjakan seseorang dan hasilnya dalam melaksanakan fungsi suatu pekerjaan. Menurut P. Robin, kinerja adalah jawaban atas pertanyaan apa hasil yang dicapai seseorang sesudah mengerjakan sesuatu. Sir Merson, Hunt, dan Ashburn, kinerja adalah kuantitas dan kualitas pencapaian tugas-tugas, baik yang dilakukan individu, kelompok, maupun organisasi perusahaan. Faktor kinerja. Kinerja merupakan gabungan dari 3 faktor yang terdiri dari 1. Pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dalam bekerja. Faktor ini mencakup jenis dan jenjang pendidikan serta pelatihan yang pernah diikuti di bidangnya. Faktor kedua adalah pengalaman. Pengalaman yang tidak sekedar berarti jumlah waktu atau lamanya dalam bekerja, tetapi berkenaan juga dengan substansi yang dikerjakan, yang jika dilaksanakan dalam waktu yang cukup lama akan meningkatkan kemampuan dalam mengerjakan suatu bidang tertentu. Faktor yang ketiga, kepribadian, berupa kondisi di dalam diri seseorang
dalam menghadapi bidang kerjanya, seperti minat, bakat, kemampuan bekerja sama, keterbukaan, ketekunan, kejujuran, motivasi kerja, dan sikap terhadap pekerjaan. Ini adalah gambar ilustrasi kinerja, di mana unsur-unsur atau faktor-faktor pengetahuan, pengalaman, dan kepribadian hanya sebagian kecil yang menjadi kinerja. Sebagian besar lainnya adalah potensi diri yang perlu dikembangkan. Salah satunya dengan melihat dan mengevaluasi pencapaian kinerja. Elemen-elemen sistem penilaian kinerja, suatu kesatuan atau keseluruhan proses yang terdiri dari beberapa unsur untuk mengungkapkan tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan seseorang pekerja atau karyawan, suatu tim atau kelompok kerja, atau unit kerja dalam mencapai tujuan organisasi perusahaan. Evaluasi kinerja sebagai suatu sistem terdiri dari sejumlah elemen atau unsur yang saling berhubungan, yang dalam mengimplementasikannya harus dilakukan langkah-langkah atau kegiatan-kegiatan yang berkesinambungan. Elemen-elemen sistem evaluasi kinerja. 1. Pelaksanaan pekerjaan oleh pekerja. 2. Penetapan standar pekerjaan atau standar kinerja. 3. Pengukuran atau penilaian atau kegiatan evaluasi. 4. Hasil evaluasi kinerja. Dan yang kelima, umpan balik untuk melaksanakan manajemen kinerja. Ini adalah gambar yang mengilustrasikan proses evaluasi kinerja, yaitu mengukur kinerja karyawan yang didasari oleh standar pekerjaan sebagai bagian dari manajemen kinerja. Yang dievaluasi adalah hasil pekerjaan. Selanjutnya, hasil evaluasi umpan balik bagi karyawan dan menjadi bagian kinerja manajemen. Di file dalam catatan kepersonaliaan dan selanjutnya menjadi bahan pengembangan pengambilan keputusan kebijakan SDM. Standar kinerja. Standar kinerja atau performance standard adalah tolak ukur atau benchmark yang digunakan untuk mengukur kinerja. Agar efektif, standar tersebut harus terkait dengan hasil yang diharapkan dari suatu jabatan. Standar-standar kinerja yang terkait dengan suatu jabatan atau job related bisa diperoleh melalui proses analisa jabatan. Standar kinerja, prinsip SMART dalam penetapan standar kinerja. S-nya adalah spesifik, jelas dan rinci. M-nya adalah measurable, dapat diukur. A-nya adalah achievable, dapat dicapai berdasarkan kesepakatan antara karyawan dengan atasannya. Result oriented, berorientasi pada hasil. T-nya adalah time frame, jelas jangka waktu pencapaiannya. Ukuran kinerja. Ukuran kinerja atau performance measures adalah nilai atau peringkat yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja. Ukuran kinerja harus mudah digunakan
dapat diandalkan, reliable, dan mampu melaporkan perilaku-perilaku kritikal yang menentukan kinerja. Ini adalah metrik tentang pelaksanaan evaluasi kinerja. Kalau pelaksanaan evaluasi kinerjanya langsung, maka objektivitasnya sangat tinggi dan subjektivitasnya rendah. Kalau pelaksanaan evaluasi kinerjanya tidak langsung, maka objektivitasnya tinggi dan subjektivitasnya sangat rendah. Anda bisa mempertimbangkan kira-kira mana yang baik buat pelaksanaan evaluasi kinerja. Ini adalah proses evaluasi kinerja, dimulai dengan mengidentifikasi tujuan-tujuan spesifik penilaian kinerja, menyusun kriteria-kriteria kinerja, dan mengkomunikasikannya kepada para karyawan, memeriksa pelaksanaan pekerjaan, menilai kinerja, mendiskusikan hasil penilaian bersama karyawan. Jadi karyawan yang dinilai juga harus dilibatkan dalam proses evaluasi kinerja. Tantangan penilaian kinerja. Dalam merancang sebuah sistem penilaian kinerja yang efektif, kita perlu mempertimbangkan berbagai tantangan berikut ini. 1. Adanya kendala hukum. 2. Bias penilai. 3. Masalah lintas budaya. Kendala hukum. Negara seperti Amerika Serikat sudah sangat maju dalam mengukur masalah penilaian kinerja secara hukum. Di negara kita hal ini memang masih belum diatur secara khusus. Namun dengan terbentuknya pengadilan hubungan industrial, bukan tidak mungkin dalam waktu tidak lama lagi akan muncul aturan-aturan hukum yang terkait dengan penilaian kinerja di perusahaan-perusahaan di Indonesia. Menurut hukum, penilaian kinerja harus 1. Bebas dari diskriminasi. 2. Job related, berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan. Ketiga, valid, sah sebagai alat ukur. Yang keempat, reliable, dapat diandalkan. Dan yang kelima adalah dipergunakan secara adil. Syarat penilaian kinerja. Beberapa syarat penilaian kinerja dan umpan balik yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum diringkas dari Schuller and Jackson tahun 2006. 1. Harus didasarkan pada hasil analisis jabatan. 2. Harus standar dan formal. Ketiga, standar harus dikomunikasikan kepada karyawan sebelum periode penilaian. Keempat, data yang digunakan harus objektif dan tidak terkontaminasi. Kelima, pengukuran harus pada dimensi kerja yang spesifik. Keenam, jika yang dinilai adalah perilaku, maka penilai harus punya cukup waktu untuk melakukan observasi. Ketujuh, untuk meningkatkan reliabilitas perlu ada lebih dari satu penilai. 8. Penilaian yang ekstrim perlu dilengkapi dokumentasi keperilakuan. Ke-9, para karyawan harus diberi kesempatan meninjau hasil penilaian terhadap mereka. Ke-10, para penilai harus dilatih untuk mencegah diskriminasi dan agar mampu menilai secara konsisten. Bias penilai. Bias adalah gangguan ketidakakuratan dalam pengukuran. Beberapa bias penilai yang paling umum terjadi adalah halo effect.
yaitu penyimpangan bersifat pendapat pribadi atau subjektif. Kedua, the error of central tendency, yaitu penilai tidak senang memberikan penilaian jelek atau baik kepada pegawai. Ketujuh, the leniency and strictness bias, yaitu penilai terlalu lunak dan terlalu keras. Keempat, personal prejudice, yaitu penilaian dipengaruhi oleh prasangka yang tidak baik terhadap suatu kelompok masyarakat. Dan yang kelima, the recency effect, yaitu penilai mendasarkan penilaiannya pada perilaku kerja yang paling akhir terjadi. Demikian kuliah keempat untuk mata kuliah evaluasi kinerja. Kita lanjutkan nanti pada kuliah-kuliah kita seterusnya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.